Engkang sangat kula hormati dan yang kita hormati bersama guru kita semua Kiai Haji Abdul Wahab Maimun, sedanten para tamu ingkang kula hormati, wonten Pak Hafid, wonten saking kepolisian, saking tentara, Ki Awani, wonten Ki Ahmadi, sedanten Pak Fadoli, sedanten ingkang kula hormati, saking Kakanwil, sedanten ingkang kula hormati, wonten Ketua DPR, sedanten ingkang kula hormati. Kula badhe matur tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kathah kitab madaih, kitab-kitab ingkang ngelem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi boten enten sebaik yang kita waris. Kados berjanji tiba simtuduror, beberapa kitab memang dados tradisi kabiron angkabirin. Kalau tak bahasa Indonesia sebagai mewakili nggih Mbah kawula, nggih guru kawula Kiai Haji Abdul Wahab Maimun, karena niki kathah tamu dari berbagai pulau, kathah santri dari berbagai pulau. Wonten teori umum Islam itu untuk orang-orang peneliti, tiang-tiang pemikir itu wonten kata-kata laulam yakun maja'a bi Muhammadun dinan la kana fi aqlin nasi hasanan. Kalaupun Muhammad tidak memaklumatkan Islam ini sebagai agama, akal itu tetap menerima ini sebagai satu kebaikan yang luar biasa, sesuatu yang sangat rasional, sesuatu yang sangat klimat, muntahal ilmi. Misalnya teori bahwa yang berhak jadi Tuhan itu siapa? Ya yang paling awal, wal awal. Karena tidak mungkin eksistensi Tuhan ini didahului oleh yang selain Tuhan. Sehingga teori bahwa Allah itu qadim, Allah itu awal, dan yang berhak jadi Tuhan itu yang awal, itu mbok tidak dikatakan sebagai agama. Akal itu muttarrun ila qabulil haq, kata Imam Syafi'i, li'annal uqula muttarratun ila qabulil haq, karena akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Sehingga ketika Islam diuji oleh komunitas yang lain, Nabi dengan rileksnya ngendikan qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Hak itu datang, dan sesuatu yang batil itu tidak pernah bisa memulai dirinya. Wa ma yubdi'ul batil, memulai saja tidak bisa, karena memang nggak pernah wujud sebagai eksistensi yang real. Misalnya uluhiyatu Fir'aun, uluhiyatu Namrud, termasuk uluhiyatu Isa, itu sesuatu yang nggak pernah nyata, sehingga tidak pernah wujud. Sebab niki kalau cerita hebatnya Mbah Maimun, Mbah Mun sangat mencintai Kiai asmane Mbah Mahfud Atur Musi. Kalau nate hormat acara nipun bau bab teng mriki Khalil Said Muhammad niku terakhir yai nyambut teng mriki cerita keramate Syekh Mahfud Atur Musi. Syekh Mahfud niku gurunipun Mbah Hasyim. Nak sanad sarang nggih misale Mbah Maimun, Mbah Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang niku nate ngaos Ki Mahfud. Syekh Mahfud niki muridipun Said Abi Bakar Sato. Syekh Mahfud itu cerita tentang kitab Nailul Ma'mul, tentang Kitabul Ilah. Nailul Ma'mul itu kitab kesayangane Mbah Sahal. Ketika Ki Sahal ngaos Mbah Zubair, niki cerita tentang santri-santri mriki. Ketika Mbah Sahal ngaji kepada Mbah Zubair, ngaji Lubul Usul, niku sambil ngaji mentakriri, kemudian lahir karangan beliau jenenge Thariqatul Husul. Thariqatul Husul nyarai Lubul Usul. Beliau cerita bahwa makhot kitab itu dari kitab Nailul Ma'mul, karanganipun Syekh Mahfud Atur Musi. Niku luar biasa. Syekh Mahfud itu cerita, nggak ada orang sebaik ulama, nggak ada rasionalitas sebaik ulama, bahkan bisa ngalahkan malaikat. Karena ketika malaikat dipuji-puji di depan Rasulullah, niku Nabi ngendikan wajar malaikat iman, wong tahu hamalatul arsy, tahu aras, tahu surga neraka. Ini ada imannya orang-orang yang tidak tahu, tapi imannya setingkat sama yang tahu. Dia niku para ulama. Ceritanya Syekh Mahfud Atur Musi teng Kitabul Ilah saged jenengan cek. Suatu saat Imam Amudi kabudut, biasanya mas saya mereka mau si Amudi, wonten sing maos Amidi, ngangge Hamzah Amudi. Niku pas kabudut, beliau itu guru matematika. Niku kalau cerita tentang putih-putih, beliau guru matematika. Muridnya itu curiga, mosok guru matematika mlebu swarga. Guru matematika tenan, maksudnya mboten gaji, guru-guru ikhlas. Penting ikhlas niku, mboten ikhlas urut donya niku, mboten ikhlas urut. Tapi gaji gak angsal, niku rezeki, tapi mboten ikhlas itu masalah. Kalau baleni gaji itu mboten masalah, tapi mboten ikhlas niku masalah. Niku Imam Maudi ketika kabudut, muridnya niku tangklet. Ma fa'alallahu bik, apa yang diperlakukan Allah untukmu? Jawab Imam Maudi niku, aku kon mulang malaikat. Mboten enten. Jenengan mlebu swarga mau mikir niku mboten, kan mulang malaikat. Terus Allah dawuh teng Imam Amudi, ya Amudi istadilla ala wahdaniyati bi hadrati malaikat. Makanya niku kula apal. Istadilla bi wahdaniyati fi hadrati malaikat. Coba
terangkan dalil bahwa saya ini satu di depan para malaikatku. Apa jawaban Imam Ma'mudi? Kula apal tenan dawuh beliau. Ya malaikat Allah nisbatus naini wassalasa was satruse ila ma la nihayatallah nisbatul far'i ilal asli fatabatal wahid. Semua angka mulai 2, 3, 4 sampai miliar sampai triliun itu nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Mbok angka loro telu sampai 1 miliar itu statusnya tetap al-far'u, tetap cabang. Yang paling pokok adalah satu. Qul huwallahu ahad. Malaikat manduk-manduk. Artinya meskipun kita sebagai manusia itu tidak pernah melihat Allah, tapi kita berkeyakinan Allah itu pasti satu. Karena tidak ada angka kecuali dari mulai angka satu. Makanya beliau ngendikan ya malaikat Allah nisbatus naini wassalasah ila ma la nihayata lahu kabeh ku nisbatul far'i ilal asli. Al aslu huwa napa? Al ahad, angka satu atau al wahid. Itu malaikat manduk-manduk. Kata malaikat mandek man kowe ora Allah langsung oleh iman iku koyo malaikat. Dan ini kangkang mbak-mbak sing ngaos teng mriki, sebab itu semua pondok pasti ngajarkan pertama tauhid wajib akli. Wajib akli itu mala yutasawwaru fil akli adamuhu. Enggak kebayang secara nalar itu tidak ada. Dan ini yang dimaksud Nabi nafsiri dawuh Allah ketika Fathu Mekah qul ja'al haqqu wa ma yubtiul batil wa ma yu'id. Ketika al-haq ini datang. Al-haq itu apa? Ya tadi, enggak mungkin angka 2, angka 3 kamu katakan angka yang pokok. Enggak mungkin orang yang dituhankan misalnya Nabi Isa atau siapa sajalah yang dituhankan itu menjadi pokok, nggak mungkin. Yang pokok adalah al-awwal. Awal itu siapa? Ya al-ahad tadi, al-wahid. Sebab niku ketika Rasulullah SAW ngendikan siapa wong paling keren, dijawab malaikat. Ya wajar kono iman ngerti pangeran. Para sahabat ya wajar iman ngerti aku tak didik aku. Tapi tuba liman amana bi walam yaroni. Sing aneh iku ora roh aku tapi iman be aku. Sebab niku di klasmen kehormatan niku mboten enten sing menandingi ahlul ilmi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, karuan Allah tentu nomor 1. Wal malaikatu normal karena malaikat ini penjaga aras, penjaga surga neraka, wajar lah kalau iman. Terus wa ulul ilmi qaimam bil qisti, dan ulul ilmi orang yang punya ilmu. Karena ketika kita berlogika tauhid kayak tadi, apa angka paling induk? Ya angka 1. Lan riyen kula ngaos kalian Mbah Maimun ngaos Al Husnul Hamidah, kitab pelajaran dua aliyah. Niku pengarangnya nggambarno sifat 1. Niku ngangge gambar. Gambare sampean cek apik, cek elek, tetap dimulai saking nuktah 1 titik. Kamu gambar apa saja pasti dimulai dari 1 titik. Karena nggak mungkin gambarmu apik, cek elek tetap dimulai dari 1 titik. Ini disebut nuqtatil wujud. Sehingga sirinya bismillah itu dimulai dari bismillahirrahmanirrahim titik ebak. Mergo ana nuqtatul wujud wa bi yastamiddu minhu kullu maujud. Dawe Said Abi Bakar Satot kitab ana wa sirrul ba niku fi nuqtati. Rahasianya ba itu di titiknya. Karena titik itu pengganti kata ana nuqtatul wujud. Kata Allah saya adalah titik awal wujud. Wa minni yustamaddu minhu kullu maujud. Dan dari saya kewahidan saya yustamaddu atau yastamiddu minhu kullu maujud. Terus niki ngaji diroya, kamu akan yakin seyakin-yakinnya imanuka la yuzalziluhu azzalazil. Iman anda tidak akan terguncang apapun ketika sudah diroyahnya mantap, yaitu tadi nisbatus naini wassalasah wal arba'ah ila ma la nihayatalah nisbatul far'i ilal asli fasabatal wahidul ahad, kata Imam Amudi. Niku Allah senengnya bukan main. Karena tidak gampang mengimankan manusia sebanyak ini, yang butuh duit, butuh macam-macam, butuh pangkat, butuh macam-macam. Kemudian disuruh iman dengan sesuatu yang gak ketok, gini kok Allah. Tapi tetap cara iman koyok musyahad. Kados ro'a bi'ini ro'si. Jadi disebut alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kayak apa hebatnya kita? Enggak ngerti langsung, tapi iman kita setara malaikat. Sama-sama tidak bisa digoyah. Dan itu sing makome pun yusab gitu wa alladzina amanu bil qauli sabit fil hayatid dunya fil akhirah. Ma huwa sabit. Sabit itu sesuatu yang nyata, yang pakem, yang enggak bisa enggak. Itu cara ulama disebut wajib napa? Akli. Ma la yutasawwaru fil akli adamu. Orang enggak bisa bayangkan kalau hadzil makhluqat khalaqahal adam.
Nggak mungkin makhlukat yang sudah maujudah kemudian penciptanya adalah adami, ya sesuatu yang nggak ada. Karena nggak ketemu akal. Misalnya ada teori al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang nggak ada itu menciptakan yang maujud, itu nggak bisa. Makanya sekali Nabi lahir dan memaklumatkan kebenaran, Allah ngendikan muji nabine, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kamu tidak usah khawatir, hak dan batil itu bertarung, pasti menang hak. Karena hak ini al-haqqus sabit. Lalu kalau suwun guru-guru teng mriki ojo bosen-bosen nerangno wajib napa akli. Guru-guru madin, guru-guru kelas ojo bosen-bosen nerangno wajib akli. Dongane dikurangi. Mergi donga niku repot, nak mandi jare ijazah top, nak ora mandi terus nyalahno ijazah iku repot. Fungso donga niku kula nak ana wong raine ra rai mustajab, nak njuk ijazah ben kula ijazah. Misale ra duwe dhuwit njuk duha atau Fatihah. Engko seminggu ra mandi niku terus nyalahno sing ijazah. Padahal salah sing dijazahi. Kulo nu termasuk kiai sing rapati sering donga, mergi mboten perkara napa-napa. Perkarane niku nak umat dilatih donga niku tambah akeh sing terus terkenal ngobos ngono. Maksudnya misalnya niki kaji pati donga, Gus kula dadekno ketua DPR, kaji kabeh nak ramadi terus ketok apa meneh presiden, bupati, gubernur kan lagi bar terus wah ramadi donga Gus Pak Juta ora dadi bupati. Repot. Nak mandi terus dikoyokno dukun dibaleni meneh. Nah, repot-repot. Mulane kula terkenal mboten sering donga. Kalau nggak ngertos donga mukhul ibadah gitu terus, tapi ya ampun sering-sering. Sing paling pokok niku ilmu. Mulai dari Dewi Imam Bukhari, nggak ada kata yang boleh mendahului kalimat tauhid. Padahal kalimat tauhid itu kalimat sing dadekno sampean mlebu swarga. Kecuali kata ilmu. Ini Dewi Imam Bukhari. Ini tenggene ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Nggak ada kata yang boleh mendahului kata la ilaha illallah kecuali kalimat yang terkait ilmu. Siji ke fa'lam annahu la ilaha illallah utawa asyhadu alla ilaha illallah. Semua itu kata yang terkait. Lan kula suwun kangkang sedanten santri putra maupun santri putri kula suwun imane niku imanan sing kamilan, iman sing bidalail al-qat'iyah bil hujjatil wadihah. Niki kados imane Imam Amudi wae. Imam Amudi kan mulang tauhid teng para malaikat. Kenapa kita sebagai manusia tahu betul kalau Allah itu satu? Terus diterangkan nisbatus naini wassalasah ila ma la nihayata lahu nisbatul far'i ilal asyri. Semua angka berapapun itu binisbat ke angka satu, itu semuanya cabang, semuanya nginduk angka satu. Terus kul huwallahu napa huwa ahad. Sama, semua gambar, semua tulisan pasti dimulai satu titik. Lah titik yang di bismillah itu sing al mu'jiz. Mu'jiz niku delalah wis pokoke ora kepikiran. Sing dipilih Allah niku pertama ba. Mergo dawuh Imam Nawawi, Syekh Nawawi, bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Ba niki singkatan saking karena saya, karena Allah semuanya menjadi ada, dan karena Allah pula yang belum ada suatu saat ada. Semua itu bergantung sama nuqtatil wujud. Niku Allah Subhanahu wa taala. Lah niku jenenge iman bidiroya. Lah kula suwun kangkang sing ngaos teng mriki iman sampai diroya. Sebab nak iman ngantos diroya aku kepenak. Mulane kula nate matur teng ngarepe para hadirin kathah wonten, kenapa orang kalau mau mati itu tidak disuruh doa sama Nabi? Mok kon muni Allah Allah mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Mergo nak donga terus kepikiran mandi ta ora. Akhirnya be Allah ora curiga. Tapi nak sampean muni Allah Allah cek mandi ra mandi pokoke pangeran tetep jenengan Gusti pun niku pun final. Mboten penting kula mlebu swarga ta mlebu neraka, tapi yang jelas tetep pangeran jenengan. Mergo sekali donga mesti pikiran ngene mandi ta ora, aku uripku ya bulat terus ruwet lah. Pokoke bangsa donga niku ruwet. Ning bab tauhid maksudnya. Ning bab napa? Mboten angsal ning la ilaha illallah nggih mugi-mugi bener nggih kalimat la ilaha illallah kafir sampean kalimat mboten mugi-mugi. Pokoke ampun iman niku kudu yusabbitu waladina amanu bil qaulis sabit. Niki penting, kersane iman niku benten. Donga niku karep. Ya jenenge karep. Mulane Imam Ghazali ketika pertama muqaddimah Ihya teng Fadhailut Ta'allum, Fadilati Ta'lim wa Ta'allum niku. Beliau cerita, Rasulullah nu teng pintu masjid, kemudian melihat satu kelompok sahabat sing berdoa, yad'un wa yas'aluna waha. Yang satu kelompok yu'allimunal halal wal haram. Nabi sempat berdiri, sempat gamang, terus kata Rasulullah, amma haula fayat'una waha ta'ala. Insya'a a'tahum wa insya'a mana'ahum. Itu mereka itu orang-orang yang berdoa. Kalau Allah berkehendak ya ngasih, kalau enggak ya enggak. Terus kelompok yang satu yu'allimunal halal wal haram. Mereka mengajarkan halal dan haram.
Wa innama bu'istu mu'alliman, dan saya ditugaskan jadi nabi sebagai pengajar. Artinya nabi famala ilaihim, kemudian nabi ikut bergabung sing napa mulang. Mboten kok terus sampean ra ndonga nggih mboten ndonga mboten napa. Tapi nak ngobos aja protes pangeran niku mau pesen kula niku mboten napa-napa. Ndonga kados Said Abdul Haddad mandira mandi dalil iftikor, bukti nak kula butuh teng jenengan. Tapi yang mendesak teng zaman akhir itu kemampuan ilmu, kemampuan mengelola ilmu. Karena kalaupun mengelola ilmu kados mau mbok donya kaya apa rusake tetep al-wahidul qahar namung Allah. Kula nate dijazahi Mbah Mun sanurihim ayatina fil afaq niku niki cerita ilmiah mun, karena ini yang saya tekuni. Kula kan maknani hak maknani sanurihim ayatina fil afaq. Kula maknani normal. Sanuri bakal merono ingsun Allah him ing wong-wong mukmin, tiang-tiang sing saleh. Dhewe Mbah Mun. Ya ora kudu saleh, him ya wong akeh. Terus kula sempat bantah, tapi memang ranahnya ilmiah, jadi buatan ngelamak, buatan sulat. Tapi jenengan sering dalil bahwa ayatum bayinatun fi suduril ladina utul ilm. Ya ora, tapi ayat iku him tetep wong akeh. Ora kudu wong Islam, ya ora kudu wong apik. Lah kok saged? Umar iku orang Islam isih kafir, Allah ngresakno paham ya paham Quran, berarti sanurihim ayatina ya Umar. Ya akeh wong kafir, dadi him ing wong akeh. Terus kula kira dibantah napa kados Mbah Karim mangger him wong akeh wa mengkono dalika mengkono ya ngono pokoke ngono. Kula sempat bantah dawuhe Mbah Zubair nak rujuk ke tahqiq yaiku Mbah Zubair bin Mbah Zubair Mbah Karim bin Bapak Karim. Tapi apapun itu ilmiah. Artinya ketika Anda yakin him ini kepada ulama atau sholihin, fakaifa bi islami Umar khina sami al-Qur'ana wa lam yakun yauma idzin musliman. Kalau him kamu rujukkan orang Islam, lah Umar ketika sami Al-Quran wa amanah itu dereng nate mondok, mboten nate dulang Pak Takhrir Sayyidina Umar, dereng nate bayar iuran teng mriki dereng, tapi dengar Quran iman. Jubair bin Mut'im niku orang pinter-pinter wong Arab. Jubair itu delegasi orang Arab untuk membebaskan Asra Badrin, kafir. Rawuh teng Madinah dalah Nabi pas mau surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur. Dengar diantaranya Nabi sampai ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Masa manusia yang maujud ini diciptakan tanpa asal usul. Niku dawuh Jubair bin Mut'im faka'an nama sudi qalbi. Sebagian riwayat kada qalbi ayatiro, hampir hatiku terbang. Niku Nabi dereng selesai sholat, habis sholat salam Nabi langsung diparani Jubair bin Mut'im, aslam tuh, saya Islam. Otak saya, pikiran saya habis oleh ayat tadi. Ayat tadi kan jelas. Am khuliqu min ghairi syai'in. Masa alam raya yang maujud ini diciptakan tanpa sesuatu sing napa? Maujud. Terus pokoknya terus logikane niku di cara Jawa diaduk-aduk sampai akhirnya ngerti al-haqqu wal Islam, al-Islam wal haq. Niku nggih dereng Islam nggih dereng nate mondok. Nah dari sekian peristiwa niku ketok alim alamae Mbah Maimun tadi dawuh Mbah Mun him ing wong akeh napa him ing wong ayatina. Jadi sampai anak di guru sing sok tahqiq anut maknane model wa te mengkono iku lahu kedhe mengkono wa dalika mengkono mengkono. Niku critane Mbah Mun. Dewe Mbah Mbah Karim nak ngrujukno aku mengkono. Mbah Zubair kudu tahqiq. Lah maksudnya kula niku bejo, sedanten santri sarang bejo. Nah kepengen tahqiq anut Mbah Zubair, kepengen rileks tapi ya bener Mbah Karim. Terus Kirian itu terkenal, mas saya sarang nak kejolokan kalian mas saya Lirboyo niku. Ilmu itu hewan yang gesit, nak rabuk cancang ucul. Mulane santri-santri Jawa Timur kola ngendikan dimaknani. Kola dimaknani kultu dawuh ingsun dimaknani. Nak santri sarang mboten, sing bebo ora dimaknani, ra iso lah ora dimaknani, mergo kok darani goblok. Soleh, ibu-ibu pinter. Dewe bangun aku getun hak fatwa, santri agar khusuk mesti goblok. Nak beling aku pinter. Terus yang goblok lah ibu-ibu beling dan darani pinter. Niku cek elektriane bangun terkenal ya. Dhisik santri agar khusuk niku mesti goblok. Angger beling pinter, saiki do beling ben darani pinter. Padahal jebule goblok lan niku pun masyhur bangun ketika zada khusukan zada napa? Jalan. Ana santri jamaah terus kok ngarep, bangun ditakoki. Mesti kira seneng mutolaah. Mulane jamaah terus wah ya kadang-kadang madzhab manhaj bangun ya rada unik. Mergo nek sing sering mutolaah yo pancen ya ngerti fadilah salat go guri barang yo ngerti. Intine niku terus mas saya sarang ngendikan, nggih Mbah. Sapi utawi kidang utawi buruan nak kecekel terus dicancang kakean nggih mati. Sampeyan di wedhus ben ra ucul, gulune mbok cancang, sikile mbok cancang, mripate mbok lakban niku ora situ.
Mati akal. Jadi intinya itu saling melengkapi. Sing mas saya sarang gue berburu kijang. Setelah ketangkep kamu lepas. Ya hilang tenan. Kados santri sarang serapati pinter gak dimaknani barang mulai sering diamu ibojo apa ngorek ora iso. Tapi nek santri Lirboyo sakit mergo maknane napa? Kebek. Tapi nek kebek kan kejiret mati. Nah sampean niku ya benal hayat tuh mau ngoten mau urip ya rada mati rada urip ngoten mawon. Terus kula niku alhamdulillah ngaji niku khatam sanget. Kula ngaos Mbah Mun nggih lami, ngaos Mbah Ubab nggih lami. Terus kula riyen nak ngaos sorogan. Mulane kula suwun santri-santri sakniki nak wonten kanca sing alim atau guru ngaji sorogan. Ben qara'tu ala syekh. Pentingnya qara'tu ala syekh itu Anda baca, Anda mandiri, Anda benar atau salah itu mandiri. Lah nak ngaji ngrungokno niku ora modal nih. Mosok khinzir dimaknani cling mergo celeng ndekne wong Batak. Wala dirgum. Wis ribet. Kula niku jan nate nyekseni tenan, wonten guru kalah kalian murid gini. Faman mengkoti sapane wong saraka nyolong sapa man albedo ta ing anduk. Bedo dimaknani anduk. Gurune takok, "Congkok anduk." Bareng gitu iku macane ndok juk. Lha niku gurune kalah mergo muridé berarti nyuri anduk boleh, Pak. Ya enggak boleh. Kan yang haram nyuri ndok, kalau anduk boleh ya enggak boleh. Berarti sama dong, Pak. Anduk sama ndok sama-sama haram. Kok repot tuh? Akhirnya pun ndok ge angsal, anduk ge sama-sama statusnya napa? Haram. Kula suwun makalah niki napa lawalam yakun maja'a bi Muhammadun dinan lakana fi aklin nasi hasan. Nah niki pun Pak Sekjen dugi niki mengke pidato Pak Sekjen. Mesti njalukno sepura ketua umum sing mboten dugi niku. Mboten wani ya mboten enggak. Terus kula suwun santri-santri al hukmul akli atau al wajibul akli niku ditanamkan betul. Sehingga jenengan ketika ngadepi apapun termasuk ngadepi sakaratul maut kowe yakin hakul yakin Allahu al-wahidul ahadus somad. Karena angka 2, 3 sampai 4 sampai 5 niku dibanding angka 1 niku napa nisbatul far'i ilal asl. Sedanten nggih selamat hadir niki Bapak Sekjen, sedanten para mas saya. Ini bari sebutane coba Sekjen. Lho saya lanang bisa. Dan niku latihan. Nggih kula terusaken nggih. Marhaban Pak Sekjen rawuh. Terus kula suwun santri-santri itu cara mengkaji ilmu itu sampai logika itu terbangun. Sebab itu pesannya mas saya sarang qaddimid dirayah ala riwayah. Misalnya begini, Anda yakin hakul yakin kan kalau kita masuk surga itu karena fadlullah. Kita yakin kan masuk surga itu karena fadlnya Allah. Misalnya ada riwayat la yadkhula ahadukum aljannata bi amalikum qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ayataghammadani Allah bi rahmatih. Oke, kita sepakat kalau masuk surga karena fadlnya Allah bukan karena amal. Lalu orang-orang soleh itu kadang merasa rugi, wah tak rewangi tahajud witir jebule mlebu swarga krana fadl. Kadang-kadang koyo egois ben ngamali diregani. Tapi ketika ada diroyah, ada kajian dari riwayat tadi. Saya ulang lagi, ada diroyah itu kajian riwayat. Ada cerita, suatu saat ada orang sing ya'budu wa khamsami'ati sanatin. Nyembah Allah itu sampai 500 tahun, era dulu zaman orang Bani Israel. Kemudian dia masuk surga, sama Allah ditanya, kamu tahu kenapa Anda masuk surga? Tahu ya Allah, karena saya menyembah engkau dan lam ya'asyika, saya tidak pernah maksiat ke engkau torfata ini, saya tidak pernah maksiat. Terus kata Allah, ya sudah kamu masuk surga 500 tahun. Loh kenapa Gusti? Katanya surga selamanya. Ya karena kata kamu karena amal kamu 500 tahun, ya surganya 500 tahun, fair kan? Ya jangan Gusti, saya ingin surga selamanya. Yang selamanya itu fadlku rahmatku, amal kamu terbatas. Ya sudah Gusti, fadl jenengan ya. Itu diroyah, setelah dikaji itu kepenak. Iddah juga sama. Iddah itu libaro atir rahmi, ada kepastian rahim itu tidak tercampuri oleh mani orang lain. Jika ada iddah, misalnya kalau haid 3 kali masa suci, kalau hamil lewat hamil. Tapi kalau kamu kaji ilmiah itu kepenak. Misalnya kayak rabi wong rondo cek sapa wae, ora mbok iddah sik. Jebule lahir mboweling kriting welek wireng playon ngrumat tahunan jebule anake wong mangkel kan. Bare kaya ana iddah ana kepastian rondo sing mbok rumat ora. Sok ben nek anak iku ora anakmu. Nah misalnya ra ana iddah, wis duwe anak raine ra mirip kon mangane wae mboweling sekolah ra tau munggah.
ngundang kue bapak loro yakin loro. Lho baru kayak ida itu kepenak dan maksudnya ilmu itu jenis diroya. Jadi riwayat kita pegang sambil terus ngaji nopo ad-diroya. Nah tapi nak sampai kurang ngaji ad-diroya aku repot. Makanya kalau setuju mas saya sarang damel satu konsensus fatwa nopo kedimit diroya alar riwayat. Jadi kados wau kenapa akhir hayat itu justru mbek Nabi mboten disuruh doa, kan muni Allah. Mergi nak sampean donga mesti terbersit mandi ta ora, engko terus piye. Tapi nak muni Allahu Rabbi au Rabbi, ndak ada kekuatan apapun yang bisa membatalkan status hukum Allahu Rabbi, karena ini wal baqiyatus sholihat kalimatu haqqin aliyah nahya wa aliyah namut. Ini kalimat hak, enggak ada malaikat yang bisa membatalkan Allahu Rabbi, semuanya pasti tunduk sama Allahu Rabbi. Nah itu jenenge diroya. Nah kenapa tidak la ilaha illallah padahal riwayatnya mangkana akhiru kalamihi la ilaha dakhalal jannah. Kenapa kiai Jawa hanya melatih Allah. Kula nate tanglet kalian kiai alim. Jawabe unik. Mergo iku hak wong nak ape mati iku ora mesti tok. Ngok la ilaha terus dada malah repot kabeh. Wis nak muni Allah rak misale keliru muni a kan lumayan daripada la ilaha ra tutuk mendingan muni a ya. Apapun itu jenenge diroya. Makanya terus kiai Jawa modifikasi nak ra kuat la ilaha illallah namung napa Allah. Karena ini mboten enten resiko la ilaha terus napa mati. Apapun itu pentinglah diroya nih, karena setelah diroya niku sesuatu terus logis. Dan agama ini liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkarun. Sehingga Nabi ngendikan kul ja'al haqqu wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Jadi ketika hak itu datang, maka sebetulnya barang batil itu tidak pernah memulai dirinya. Nggak pernah ada cerita kalau angka 2 itu mendahului angka 1. Nggak pernah ada cerita kalau angka 3 mendahului angka 1. Begitupun Allah itu al-wahid. Pasti angka ini al-wahid adalah al-qadim. Pasti al-awwal, pasti yang pertama. Nah, kalau suwun iman jenengan sebagai ahlul ilmi, iman sing bil ilmi, sehingga melebet teng ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ilmi qaiman bil qist. Ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi itu teman-teman tentang reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahodun Nur Salim atau Gus Baha, tentang atau mengenai kisah kehebatan ketauhidan dari seorang Imam Amudi yang sampai diminta oleh Allah untuk mengajari malaikat bab tauhid. Beberapa catatan yang bisa kita rangkumkan dalam kajian kita bersama dengan Gus Baha kali ini, diantaranya yaitu yang pertama adalah bahwasanya itu banyak kitab yang memuji Rasulullah SAW, namun tidak ada yang sehebat Al-Barjanji, Maulid Tiba, dan Simtuduror, yang sebagaimana hal itu atau kitab itu kita warisi hingga saat ini. Karena selain makna yang memang terkandung di dalamnya, juga karena penghayatan serta tradisi bahwasanya kita setiap malam Jumat selalu dibacakan atau membacakan tentang Maulid Tiba, Berjanji maupun Simtuduror untuk menghormati dan sebagai untuk wujud kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian kalaupun Rasulullah SAW tidak memaklumatkan Islam sebagai agama atau menyampaikan Islam sebagai agama, maka akal kita akan tetap menerima Islam ini sebagai suatu kebaikan yang luar biasa, sebagai kebenaran yang mutlak. Karena bagaimanapun Islam datang dengan logika berpikir yang logis dan ceto welo-welo, atau dalam bahasa Arabnya itu adalah akal yang bayinah, cara berpikir yang bayinah. Kemudian kekeramatan dari Syekh Mahfud At-Tirmasi, dari beliau itu merupakan murid dari Syekh Abu Bakar Asy-Syato'. Dalam kitabnya Nailul Ma'mul, kitab kesayangannya Mbah Sahal Mahfud, tidak ada yang sebaik ulama, tidak ada rasionalitas yang sebaik ulama, bahkan lebih baik daripada malaikat. Dengan dasar ketika malaikat iman itu ya wajar saja, karena malaikat melihat ars, melihat surga, melihat neraka. Sedangkan ulama tetap iman meskipun belum melihat langsung kondisi akhirat, tidak melihat ars dan juga tidak melihat surga dan neraka. Lalu ditambah lagi ada kisah mengenai Imam Amudi yang mengajarkan ketauhidan kepada para malaikat melalui ilmu matematika.
ilmu matematika bahwasanya segala sesuatu angka itu dimulai dari angka 1, 2 dan sampai seterusnya, angka 2 dan seterusnya dan sampai angka miliaran atau bahkan angka tak terhingga itu nisbatnya tetap berawal dari angka 1, yaitu ahad atau Allahu ahad ya, qul huwallahu ahad itu kan seperti itu. Jadi Allah yang maha satu itu menjadi penyebab segala sesuatu yang ada di bumi ini ataupun segala sesuatu yang ada di alam semesta raya ini. Kemudian segala bentuk gambar itu pasti berawal dari satu titik, satu noktah ya, karena itu membuktikan juga bahwasanya Allah itu ya nuqtatil wujud atau ya titik awal dari suatu perwujudan di alam semesta ini. Bahwasanya Allah itu ya semuanya ini ya berasal dari Allah, dari satu titik itu. Dan semua angka seberapapun banyaknya juga merupakan berawal dari angka 1, qul huwallahu ahad. Itulah kenapa juga Al-Quran itu intinya dari Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu intinya ada di huruf Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim itu intinya ada di huruf ba, dan huruf ba itu intinya ada di titik di bawah itu, yang artinya segala sesuatu dimulai dari satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa wajibnya tauhid harus berdasarkan rasionalitas akal dan kenyamanan dalam berpikir. Kemudian ketika kita ditanya siapa makhluk paling keren, malaikat itu ya wajar. Kalau jawabannya malaikat itu tentu saja wajar, tidak begitu keren ya, karena melihat Allah, melihat para nabi dan melihat Allah dan ars dan juga surga dan neraka. Tapi kalau kemudian kita jawab para nabi, ya para nabi juga wajar karena langsung mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian kalau kita menjawabnya dengan para sahabat, ya para sahabat itu wajar karena langsung diajari oleh Rasulullah. Nah ternyata yang paling hebat itu adalah dan paling keren itu ya mereka yang tidak melihat Allah secara langsung, tidak melihat malaikat dan nabinya secara langsung, tetapi keimanannya akan Allah, akan malaikat, akan kitab, akan Rasul, dan akan keimanannya akan hari kiamat, dan keimanannya akan takdir atau qada-qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bayinah, secara cetha welo-welo, atau secara yakin, secara pemikiran, ya itulah orang yang menjadi orang yang terkeren, makhluk yang paling keren, yaitu ya bisa termasuk kita semua ini, umatnya Rasulullah yang mempunyai keimanan kuat di bab tauhid ini. Nah karena itulah kedudukan ahli ilmu atau orang yang berlogika tauhid itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah di antara makhluk-makhluknya yang lain. Kemudian tidak perlu banyak berdoa tanpa landasan ilmu atau keterlaluan dalam berdoa, berlebihan dalam berdoa, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Gus Baha itu ya, bahkan Gus Baha mengaku tidak pernah berdoa ataupun jarang berdoa. Karena apa? Karena jangan sampai kita berdoa itu dengan niat itu malah berlebihan sampai-sampai seperti mendikte Allah atau mengajari Allah ataupun memerintah Allah gitu ya, atau Allah itu kita paksakan harus mengabulkan setiap doa kita. Nah itu merupakan sifat doa yang berlebihan dan tidak boleh seperti itu, karena ketika Allah mengabulkan doa kita itu artinya Allah sedang menunjukkan sifat mujibnya, sifat bahwasanya segala sesuatu ini bisa diwujudkan ataupun bisa diijabahi oleh Allah. Tapi kemudian ketika kita berdoa kemudian belum dikabulkan oleh Allah doa kita itu, ya artinya Allah sedang menunjukkan sikap kuasanya, sikap jaiznya kepada kita semua, bahwasanya Allah itu tidak bisa diintimidasi oleh makhluknya, ya tidak bisa diintimidasi oleh doa-doa kita juga. Nah maka dari itu berdoalah karena wujud rojak kita, wujud pengharapan kita hanya kepada Allah, karena kita itu lemah dan Allah itu tempat meminta. Allah yang berkuasa atas hidup dan segala sesuatu yang ada pada diri kita, Allah yang maha kuasa atas yang terjadi pada diri kita. Maka berdoa ya boleh, itu bahkan wajib jika itu menjadi wujud syukur, namun jangan dilanjutkan dengan berprasangka buruk pada Allah ketika doa kita belum dikabulkan, karena kewajiban kita ya hanya berdoa saja.
karena itu menunjukkan sifat lemah kita dan mengakui bahwasanya Allah yang bisa mewujudkan harapan-harapan kita. Kemudian dalam bab ilmu, Nabi lebih memilih forum sahabat yang sedang berdiskusi tentang halal dan haram dibandingkan kelompok yang sedang berdoa. Dalam bab ilmu juga Gus Baha pernah membantah pendapat Kiai Haji Maimun Zubair yang merupakan gurunya sendiri, yang tak lain adalah guru dari Gus Baha itu, tapi bukan karena su'ul adab, tetapi memang itu dalam kondisi berdiskusi dan berdasarkan dengan referensi keilmuan menggunakan kitab-kitab. Sampai pada akhirnya Gus Baha paham bahwasannya Gus Baha itu juga melihat maksud dan kealiman dari Kiai Haji Maimun Zubair. Yang diterangkan oleh Kiai Haji Maimun Zubair itu bisa terbukti sekarang ini. Kemudian dulu itu ada guyonan terkenal dari Mbah Mun bahwasannya santri itu ketika khusyuk itu biasanya bodoh, dan santri yang beling atau nakal itu justru biasanya itu pintar. Nah, orang yang terlalu khusyuk, terlalu solih dalam artian solih khusyuk ini biasanya hanya terpaku pada kesolihan saklek untuk dirinya sendiri saja tanpa dasar referensi ilmu yang banyak. Sedangkan orang yang terlihat nakal masih, ya asalkan dia itu masih santri, masih ngaji, itu walaupun kadang terkenal kontroversi, tetapi itu semua karena landasan ilmunya yang mempunyai referensi yang banyak. Kemudian kita harus yakin bahwasanya kita itu masuk surga ya karena fadlnya Allah, bukan karena amal kita. Karena ketika kita menganggap amal kita yang paling berjasa membuat kita bisa masuk surga itu, ketika dikaji maka amal kita itu ya terbatas, karena seberapa banyaknya amal yang bisa kita lakukan dengan waktu kita. Misalkan kayak tadi dijelaskan 500 tahun, misal 500 tahun itu tidak berbuat maksiat sama sekali, hanya berbuat kebaikan, ya nanti terbatas tetap kan, nggak bisa selamanya. Maka kalau sebaiknya itu ya ketika kita ditanya kenapa kita itu bisa masuk surga, ya karena fadlnya Allah. Dan fadlnya Allah itu tidak terbatas, sehingga kita di surga juga tidak terbatas atau bisa dikatakan sebagai abadi di surga. Dan yang terakhir adalah ketika orang mau meninggal maka disarankan untuk menyebut nama Allah saja agar menjaga, karena ketika kalau kita dipaksakan membaca la ilaha illallah, ketika sebelum tuntas mengucapkannya itu ada resiko baru la ilaha illa belum sampai ke Allah itu sudah tuntas, dan kemudian menyebut Allah itu malah meninggal ataupun nantinya jadi menggantung, tidak sampai pada lafal Allah, hanya la ilaha illa, itu nggak sampai ke Allah, itu udah meninggalnya itu bahaya. Makanya diantisipasi kalau saat istilahnya itu mau meninggal itu ya mending Allah gitu aja, insya Allah itu akan lebih aman, dan resikonya itu kecil. Kalau sampai tidak tuntas itu resikonya kecil. Nah, itu mungkin ya teman-teman yang bisa kita catatkan sebagai rangkuman ngaji kita kali ini. Semoga bisa menjadikan kita sebagai penerima ilmu yang manfaat dunia akhirat, dan semoga menjadi semangat kita untuk konsisten istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha. Semoga menjadi amal ibadah Gus Baha yang berkah dan berkahi untuk kita semua, dan semoga rezeki kita lancar mengalir, dan itu merupakan dari fadlnya Allah. Itu nggih teman-teman, terima kasih, semoga baik-baik semuanya, sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.